Iya, puji Tuhan, dan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca ketika Daud sudah menempati istananya yang mewah, megah. Dia merasa berdosa. Kenapa? Ya, dia tinggal di istana yang megah sementara tabut perjanjian itu berada hanya di dalam kemah. Lalu Daud ya ingin untuk membawa tabut itu di dalam satu rumah. Dia berniat untuk membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan berkata, bukan engkau yang akan bangun rumah bagiku, tetapi anakmu Salomo. Karena Daud tangannya berlumuran darah. Ya, dan Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaan Daud dan juga keturunannya. Ya, sekarang kita lanjut 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-16, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Daud menyadari saudara bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Ketika dia mendengar nubuatan dari Nabi Nathan tentang Tuhan akan menyertai keturunannya, keluarganya, mengokohkan tahtanya. Bahkan Tuhan berkata, keturunanmu ya tidak akan terhapus selama-lamanya dari kerajaan Israel. Dan benar kita tahu bersama Sang Mesias Yesus Kristus disebut anak Daud. Ya, nama Daud tetap dicantumkan. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Makanya Daud berkata, dia berlutut di kaki Tuhan, dia berdoa, dia bilang, siapakah aku ini Tuhan? Ya, sehingga engkau begitu memperhatikan hamba-Mu ini dan keluargaku. Ya, siapakah ya aku ini Tuhan, ya sehingga engkau memperhatikan, membawa kami sedemikian sampai seperti ini. Saya juga sering saudara berkata kepada Tuhan, ya dengan berlinang air mata, siapakah aku ini Tuhan? Ya sehingga engkau juga menyatakan kemuliaan-Mu bagiku dan keluargaku, dan mengangkat kami sedemikian seperti hari ini. Artinya apa saudara? Mari kita menyadari bahwa kita bisa ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Apapun keadaan kita, ya seperti kesaksian malam ini, ya bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun sakit, tapi itu cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Ya semua yang terjadi di hidup kita ini adalah hanya karena campur tangan Tuhan. Ayat yang ke-18 dikatakan, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Daud berkata, apa lagi yang bisa aku tambahkan buat engkau Tuhan? Sesungguhnya apa yang kita perbuat ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kasih Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah engkau hidup tanpa ingat Tuhan. Bahkan ya melayani Tuhan, ayo dengan tenagamu, kekuatanmu, talentamu, dengan hartamu, ayo layani Tuhan. Sebab kita ini semua berhutang nyawa kepada Tuhan. Daud berkata, apalagi yang bisa ditambahkan kepadamu dari hamba-Mu ini? Apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Sebab engkau memang Tuhan yang mulia. Ayat yang ke-19, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi yang seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan ini ya, yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Saudara, kita lihat ya, Daud berkata, ya memang hanya Tuhanlah, hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang seperti Engkau.
Tidak ada yang bisa menyelamatkan hidup kita seperti Tuhan menyelamatkan kita. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Harta, kekayaan, jabatan, popularitas, apapun yang kita miliki, saudara, tidak akan pernah bisa menggantikan ya bagaimana indahnya ketika kita mengenal Tuhan. Memang hanya Tuhan dan tidak ada Allah lain seperti Dia. Daud kembali mengingat akan perbuatan Tuhan yang besar, bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel ya dari tangan orang Mesir dan membawa mereka kembali kepada negeri mereka. Ingatlah selalu akan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di hidup kita, agar kita senantiasa, saudara, ingat dan tahu diri dan selalu bersyukur bahkan menghormati Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita lihat di sini, saudara, Allah memberitahu bahkan kepada Daud ya bahwa nanti anaknya Salomo akan diberi kehormatan dan untuk membangun bait Allah. Ya, dan Tuhan melihat ya bagaimana akhirnya Daud menanggapi dengan kerendahan hatinya yang sungguh-sungguh, saudara. Bukan dengan ya kesombongan raja yang telah menaklukkan musuh-musuhnya dan dikasihi oleh rakyatnya, berkata kepada Tuhan, bahkan siapakah aku ini Tuhan? Ya, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Bagaimana, saudara, ya kita juga hendaknya selalu merendahkan diri di kaki Tuhan ya, dan hanya Tuhan yang layak untuk dimuliakan dengan mengatakan, Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau. Sungguh hanya engkaulah Tuhan yang layak. Dan apabila Tuhan memilih ya orang lain untuk melaksanakan berbagai gagasan, ya maka kita harus senantiasa dengan rendah hati juga melihat. Ya, Daud tidak cemburu ketika Tuhan bilang engkau tidak bisa membangun rumahku tapi anakmu Salomo. Daud yang punya ide tetapi yang disuruh bangun adalah Salomo. Ya, satu saat mungkin kita bisa punya ide tapi Tuhan memakai orang lain untuk melaksanakannya, tidak apa-apa. Semua itu hanya untuk rencana dan kehendak Tuhan, saudara, dalam hidup kita ya. Dan dikatakan, kita lanjutkan ayat yang ke-22. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk ya selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakannya kepada hamba-Mu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Wow, puji Tuhan, saudara. Daud tidak meminta banyak. Daud berdoa dengan kerendahan hati dan bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memuji Allah dan dia mengakui hanya berkat-berkat Tuhanlah yang menjadikan namanya termasyur, terangkat, bahkan dia memperoleh jabatan. Ya, dan menerima berbagai keputusan dan janji Tuhan, bahkan perintah Allah itu dengan hati yang luar biasa, saudara. Ya, dan satu hal Daud bilang, dia meminta kepada Tuhan. Ya, Daud ya memuji Allah dan dia menghitung semua berkat-berkat Tuhan itu untuk mempertegas komitmen dia dengan Tuhan, untuk dia boleh terus ada ya mentaati dan menjadi hamba Tuhan, saudara. Ya, dan kita lihat di sini ya Daud akhirnya berdoa kepada Allah. Dia bilang kepada Tuhan ya bahwa Tuhan, karena itu izinkanlah hamba-Mu meminta kepadamu. Ya, doa Daud, saudara, dikatakan di sana dia tidak minta lagi kekayaan, dia tidak minta apa-apa. Doanya itu luar biasa. Dia bilang di sana ayat yang ke-26, oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ya, sebab itu ayat yang ke-25 tadi, sebab engkau ya Allah telah menyatakan pada hamba-Mu ini, itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepadamu.
Dan ayat 27 dia bilang apa doanya? Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Daud tidak meminta apapun saudara. Dia bilang biarlah keluarga kami, keluarga hambamu ini tetap ada untuk selama-lamanya di hadapanmu. Daud adalah seorang yang sangat takut terbuang dari hadapan Tuhan. Kita ingat ketika Daud jatuh dengan Betseba dalam dosa kenajisan dan dia membunuh suaminya Uria. Satu doanya kepada Tuhan dia bilang apa? Tuhan jangan ambil rohmu dari hadapanku dan jangan engkau membuang aku dari hadapanmu. Daud sangat takut ketika Tuhan membuang dia dari hadapan Tuhan. Biarlah ini juga menjadi satu ketakutan kita semua. Jangan sampai kita ini terbuang dari hadapan Tuhan. Ya semuanya boleh diambil dari kita tapi jangan Tuhan ambil rohnya dari kita dan jangan sampai kita ini terbuang dari hadapan Tuhan. Daud berdoa ya biarkanlah keluarga hambamu tetap ada di hadapanmu selama-lamanya. Saudara ya biarlah kita menyadari bahwa hidup terpisah dengan Tuhan itu sangat tidak enak. Dan salah satu kebahagiaan yang paling hakiki adalah ketika kita terus hidup dekat dengan Tuhan. Daud menyadari akan hal itu, sebab itu dia berkata, jangan buang kami dari hadapan-Mu Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa, kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu yang menuntun hidup kami untuk senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Jangan biarkan kami jauh dari hadapan-Mu Tuhan. Entah itu karena dosa, karena pemberontakan kami, ketidaktaatan kami. Bahwa kami selalu ada di hadapan Tuhan. Bahwa keluarga kami untuk ada dalam perkenanan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap keluarga demi keluarga, biarlah kerinduan kami semua untuk tetap ada di hadapan Tuhan. Anak-anak kami tetap ada di hadapan Tuhan. Anak cucu kami tetap ada di hadapan Tuhan. Engkaulah yang meneguhkan keluarga-keluarga kami. Tolong setiap keluarga yang rindu terjadi pemulihan, rumah tangga, kesehatan, keuangan. Tuhan Engkau turut bekerja. Jamah dan pulihkan setiap orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Dalam keluarga demi keluarga kami Tuhan tolong agar kami semua boleh memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Bahkan Tuhan tolong setiap mereka yang hari-hari ini bermasalah dalam keadaan keuangan, terlilit hutang piutang, ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja. Ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan selalu ada jalan keluar. Berkati Bapa setiap mereka yang terbaring sakit, mari taruh tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Biarlah kesembuhan terjadi, ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Hamba berdoa juga untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, dilepaskan semua keterikatan itu. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari ini terus merindukan pemulihan, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat, keluarga besar kami bertobat. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.